Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam kegiatan live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, bidang task force doa dan konseling, bersama dengan pelayanan dari Bara Digital Ministry. Bapak Ibu, kalau di Jumat yang lalu sebelumnya kita membahas mengenai topik mengenali minat dan bakat anak. Maka pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Rika Intansari, MPSI Psikolog. Beliau adalah seorang psikolog dari Gria Puli Asih Surabaya mengenai topik yaitu bagaimana memulai perencanaan karir bagi remaja. Apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana saja. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai topik ini. Namun sebelum kita berdoa terlebih dahulu, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Mari kita doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini Engkau boleh membawa kami bersama-sama belajar, terutama untuk boleh memikirkan dan untuk boleh sama-sama mendampingi mereka dalam memulai perencanaan karir mereka. Tuhan, kami juga bersyukur hari ini ada Ibu Rika yang boleh bersama-sama di dalam talkshow kami untuk boleh membuka wawasan kami mengenai topik ini. Tuhan, pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami juga serahkan untuk setiap peralatan yang kami pakai dan internet, kiranya Tuhan yang memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat malam Ibu Rika. Selamat malam. Apa kabar Bu? Ya, baik, puji Tuhan. Sehat. Iya. Terima kasih Bu Rika untuk kesediaannya mau bersama-sama kita berbincang, ngobrolin soal remaja yang memulai perencanaan karir. Bu, kalau kita berbicara mengenai perencanaan karir bagi remaja, sebenarnya kapan waktu yang terbaik bagi remaja itu untuk mulai memikirkan dan merencanakan perencanaan karir mereka? Terus apa Bu kira-kira faktor yang perlu mereka pertimbangkan kalau mereka merencanakan karir tersebut sejak usia sekolah ini, Bu? Ya, pertanyaan yang baik, Bu Dian. Ya, sebetulnya kalau bicara tentang karir atau misalnya orang secara awam eh, mengatakan itu tentang bekerja, proses bekerja, yang pasti bekerja itu mulai dari dini, anak-anak pun sudah mulai mencoba untuk memahami aku besok mau jadi apa, gitu kan? Mau kerja jadi apa. Bahkan ini kalau yang sekarang lagi in ya, ada satu YouTuber cilik sudah tahu dia akan seperti apa membangun usaha dan bisnis yang bagaimana, begitu ya. Nah, artinya apa? Sebetulnya kalau dibilang sejak kapan, memang harapannya anak-anak mulai memahami apa yang menjadi panggilan hidupnya memang dari sedini mungkin. Tetapi biasanya anak-anak kalau masih usia-usia TK, SD itu mereka masih terbatas ya pemahamannya tentang area profesi. Paling yang dilihat adalah dokter karena tiap bulan harus ke dokter untuk imunisasi misalnya, atau guru karena dia melihat guru di sekolah, atau paling tidak at least pekerjaan papa mamanya gitu kan, atau polisi yang di jalan. Nah itu biasanya yang umum-umum ya, atau yang dilihat seperti firefighter gitu kan, apa tuh pemadam kebakaran. Nah itu yang mereka biasanya nge-reach ya, ngelihat di sekitar mereka. Jadi sebetulnya profesi-profesi itu sudah mulai bisa dikenalkan ke anak-anak itu sejak dini. Tetapi kalau bicara tentang perencanaan karir, nah ini tadi ya batasannya sekarang tuh sudah nggak terlalu apa ya sangat strict begitu ya. Tetapi paling tidak itu mulai level SMP gitu. Jadi kalau ada yang mau mulai sejak SD boleh, nggak apa-apa. Aku besok jadi seorang programmer gitu ya, terus mulai SD sudah mulai belajar tentang coding. Boleh. Dan itu sangat sangat banyak berkembang saat ini. Tetapi kalau misalnya secara mandiri mereka sudah semakin memiliki pemikiran yang lebih luas, nah itu tahapan kognitifnya akan semakin lebih abstrak, bisa melihat jauh jauh ke depan itu di level SMP
mulai level SMP. Jadi mulai level SMP pun orang tua, guru itu bisa memberikan coaching ya, namanya mentoring buat anak-anaknya supaya bisa memahami tentang karir yang lebih mendetail, lebih komprehensif, lebih bisa membicarakan bersama dengan mereka lebih analitis begitu ya tentang karir. Jadi kalau misalnya ditanyakan mulai sedini mungkin, tapi kalau sudah mulai diajak berbicara secara analitis, mungkin di level SMP. Seperti itu, Bu Dian. Jadi level SMP pun sudah mulai bisa. Berarti memang di SMP, usia SMP tuh mulai bisa untuk diajak mulai berpikir jauh ke depan ya Bu ya, tentang masa depan mereka mau jadi apa, gitu ya, cita-citanya gitu ya. Seperti yang kita pernah bahas juga, minat bakat juga ternyata penting ya Bu ya, di dalam perencanaan karir ya. Betul sekali. Ya, jadi kalau bicara tentang perencanaan karir, pertama kali memang anak-anak itu perlu dipahamkan tentang nilainya dulu gitu. Maksudnya apa sih karir gitu? Apa sih pekerjaan gitu? Apakah pekerjaan itu sesuatu yang dilakukan untuk mencari uang gitu ya? Atau apa? Nah, itu yang harus dipahamkan dulu. Nah, mungkin kalau anak-anak kecil mereka juga masih berpikirnya bahwa bekerja itu papa mama bekerja cari uang gitu kan. Nah, nanti kalau sudah level SMP mereka harus sudah lebih one step ahead ya. Artinya apa sih makna sukses? Apa sih makna bekerja? Begitu. Nah, apakah bekerja hanya sekedar untuk mencari uang gitu? Apakah sukses itu adalah untuk berhasil dalam pekerjaan, it means punya prestasi begitu dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang perencanaan kerja, mulailah dari nilai kehidupan dulu. Itu yang paling penting. Apa sih karir itu? Maknanya buat kamu apa gitu. Lalu proses bekerja itu sebetulnya apa gitu. Jadi mulai dari tujuan hidup gitu sebetulnya. Jadi ketika kita mulai dengan prinsip nilai yang mendasar tentang tujuan hidup, itu yang akan menolong mereka itu lebih kuat gitu dalam menentukan karirnya, menentukan panggilan hidupnya. Seperti itu. Baru kemudian kita proses bakat dan minatnya. Seperti itu, Bu Dian. Berarti memang yang faktor utama perlu dipertimbangkan waktu mereka mulai merencanakan masa depan itu tujuan hidup. Apa sih tujuan hidupmu, nilai hidupmu gitu ya Bu ya, karir itu apa yang kamu harapkan. Ya kalau kita bilang kehendak Tuhan, kamu tuh mau jadi mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan. Itu yang pertama-tama malah harus ditanamkan ya. Baru faktor berikutnya minat dan bakat itu ya Bu. Wah iya. Betul. Oke, biasanya tuh kan Bu, banyak terjadi kesalahan-kesalahan umum nih. Orang pikir karir itu ya IPA, IPS. Nah, ini kalau sudah ngomong ke anak SMA gitu ya, lebih ke IPA. Nah, apa saja yang akhirnya menjadi kesalahan-kesalahan lain Bu yang sering terjadi di dalam seorang remaja itu salah memilih jurusan. Mau itu jurusan kuliah, ini IPA IPS katanya akan kembali lagi nih Bu ya di SMA kita ya. Nah, IPA IPS gitu ya. Bagaimana cara menghindari tersebut Bu, kesalahan-kesalahan itu yang terjadi di remaja kita? Ya, pertama-tama memang kita memang perlu intinya menolong mereka memahami sekali lagi apa yang harus mereka temukan dalam diri mereka. Yang pertama tentang tujuan hidup tadi ya. Jadi untuk apa sih kamu hidup begitu ya? Untuk apa sih kita itu berkarir? Untuk apa sih kita itu bekerja? Baru kemudian kita akan melihat area yang menjadi keberbakatan dan minat kita. Nah, bagaimana untuk memilih misalnya penjurusan? Kalau di awal IPA IPS. Nah, sebelum kita bicara tentang kesalahan umumnya, kita akan coba untuk bicara apa yang harus diperhatikan ya untuk memilih jurusan terlebih dahulu. Yang pertama memang perlu diperhatikan dari kapasitas potensi. Kapasitas potensi. Nah,
Misalnya contoh kalau bicara tentang IPA atau IPS, kalau yang kemarin sih sebenarnya lebih mudah ya, Budian menurut saya ya, karena kalau yang kemarin itu kan ada mata pilihan dan mata pilihan dan mata pilihan pendukung gitu ya. Nah, ini kalau cuman IPA IPS itu agak kompleks. Kenapa kadang-kadang anak Iya. itu ada yang punya punya minat itu di area kedokteran, tetapi dia tidak punya kemampuan di matematika, padahal kemampuan IPA-nya bagus gitu. Nah, itu biasanya gagal di matematikanya, karena memang IPA itu kan harus punya kemampuan matematika IPA yang cukup kuat. Nah, itu agak membuat mereka jadi kesulitan untuk mencapai minat mereka. Jadi, pertama memang kita harus perhatikan dari kapasitas keberbakatan kita. Nah, yang kita kemarin sudah bahas ya, bagaimana kita untuk mencari atau melihat keberbakatan kita, dimulai dari pemeriksaan psikologi salah satunya. Yang kedua, bagaimana proses kita belajar dari kecil itu kelihatannya kita punya kemampuan di area yang mana. Kalau kita bicara multiple intelligence gitu ya, di area yang mana. Nah, baru di situ ketika kita tahu keberbakatan kita lanjut ke area keminatan gitu. Kita tuh suka dan minat ke area yang mana. Nah, baru kemudian setelah itu baru kita akan lihat aspek berikutnya yang disebut dengan secondary data. Secondary data itu kita lihat dari hasil nilai selama sekolah gitu. Jadi pertama memang keberbakatan kita perlu lihat di area yang mana gitu. Dari multiple intelligence itu kita tuh lebih cenderung ke IPA atau lebih cenderung ke IPS. Nah, baru kemudian kita lihat juga nilainya seperti apa dan minat kita seperti apa. Kalau dua-duanya bisa IPA atau IPS gitu ya, semuanya bagus-bagus nilainya, ya kita lihat mana kecenderungan minat kita gitu. Kalau dua-duanya, kalau yang satu IPA-nya bagus gitu ya, terus kemudian minatnya tapi ke IPS, boleh dipikirkan untuk ke area IPS gitu. Atau sebaliknya gitu ya, apa namanya, IPS-nya bagus gitu ya, terus minat ke IPA, diperhatikan juga nilainya apakah IPA itu bisa masuk dalam kategori baik. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi termasuk sebaliknya, IPS pun kita kategorikan dia bisa nggak dengan mata pelajaran IPS, dia bisa nggak reach up IPS-nya dengan baik gitu. Nah, jadi untuk memilih IPA IPS pun kita harus juga memahami tentang jurusan perkuliahan gitu. Nah, jadi kalau jurusan perkuliahannya kedokteran pasti alurnya kan IPA gitu. Jadi kalau jurusannya nanti hukum pasti alurnya ke IPS gitu. Jadi kita sudah tahu lebih spesifik ke profesinya, terus baru bisa memilih IPA atau IPS-nya lebih baik. Nah, baru kemudian kita harus diskusi komunikasi dengan ahli atau dikomunikasi dengan guru BK seperti itu. Nah, kalau bicara kesalahan, yang pertama kesalahannya adalah biasanya masalah persepsi, ya, stereotip. Jadi orang tua atau lingkungan sudah punya stereotip-stereotip tertentu. Misalnya, oh IPS itu buangan, oh jangan IPA nanti apa namanya nggak bisa santai. Jadi anak-anak memilih yang IPS yang bisa dia punya kegiatan lebih dari banyak banget, jadi nggak bisa ke IPA. Nah itu kesalahan-kesalahan yang mestinya perlu dihindari. Terus kesalahan berikutnya adalah memaksakan diri. Gitu, ini banyak banget ya. Sebenarnya kalau diproses, dilihat ini nggak cukup kuat di area ini gitu ya, di area IPA. Minatnya juga nggak cukup kuat di area itu. Jadi jangan dipaksakan ke IPA atau juga IPS gitu. Minatnya nggak sangat kuat di sini gitu. Jadi jangan apa namanya, dipaksakan. Jadi kesalahan-kesalahan yang demikian, stereotip-stereotip demikian yang membuat kesalahan dalam menentukan apa yang harus dia pilih begitu. Tapi yang paling besar adalah stereotip ya, merasa bahwa jurusan A, B, C itu nggak bagus gitu. Kamu harus pilih jurusan yang populer gitu. Padahal belum tentu itu yang jadi passion dan minat dia. Seperti itu.
Jadi orang tua merasa pilihan mereka adalah yang terbaik buat anaknya gitu. Seperti itu. Nah, itu yang akhirnya sering dialami oleh anak-anak SMA kita ya Bu ya. Waktu punya Betul. nilai IPA bagus, tapi minatnya ke IPS nih ya, tapi IPA-nya bagus dan data juga menunjukkan bahwa hasilnya bagus. Tapi ketika tekanan sosial atau ekspektasi keluarga datang Bu, bertentangan dengan minat mereka. Wah, ngapain ke IPS gitu ya? Wah, kamu mah bagusnya IPA, lebih cemerlang. Nah, itu memang stigma yang salah juga ya Bu ya. IPA IPS mah semuanya cemerlang sebenarnya kalau mau dikerjakan dengan Betul. sungguh-sungguh ya. Tapi Betul, bagaimana betul. mendampingi anak-anak remaja kita ini waktu mereka harus menghadapi tekanan itu tuh, apalagi ekspektasi orang tua tuh, bahwa mama maunya lah kamu jadi dokter gitu ya, pokoknya harus IPA atau IPA kamu juga bagus. Tapi hati sih berkata maunya ke bidang lain. Gimana nih Bu kalau menghadapi hal-hal yang bentrokan seperti itu? Iya, nah itu dia. Saya di lapangan sering tuh berhubungan dengan yaitu datanya, alat tesnya bahkan bilang ini nggak cocok ini di ini nih gitu ya. Tapi maksa gitu dan memang akhirnya jadinya kesulitan gitu. Nah, bagaimana? Nah, tapi sebenarnya anak-anak sekarang tuh lebih kritis memang Budian. Jadi lebih berani, kadang-kadang tuh lebih mudah untuk protes gitu ya dibanding mungkin zaman yang dahulu gitu ya, generasi-generasi sebelumnya. Jadi, mereka sudah bisa mengkomunikasikan diri, tetapi memang orang tua ya yang sekarang pun itu masih orang tua produk lama juga yang memang eee, masih power-nya itu masih sangat, kuat begitu. Jadi memang pertama ya orang tua harus terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diambil oleh anak. Tetapi memang saya tahu anak-anak itu kadang, apa ya, memilih itu berdasarkan kesukaan teman, gitu. Nah, itu yang mungkin juga harus hati-hati, apakah ini benar karena dia mau masuk situ karena temannya masuk situ tuh, gitu. Nah, jadi semua temennya masuk situ, masa dia masuk sini gitu ya. Jadi itu akhirnya membuat mereka pun juga salah gitu ya menentukan, nggak hanya orang tua ya, tapi sebenarnya mereka sendiri juga anak-anak ini kadang-kadang masih belum mengerti. Misalnya juga memilih ke jurusan yang mungkin kira-kira prospeknya untuk di daerah dia kurang baik gitu, atau misalnya nih karena pokoknya pengen ini banyak nih ya, pengen kuliah di satu kampus itu, gimana caranya pokoknya pengen kuliah di situ walaupun yang grade-nya paling rendah gitu, tapi nggak suka sebenarnya, atau pengen kuliah di luar negeri, pokoknya pengen kuliah di luar negeri yang paling gampang gitu. Tapi akhirnya yang dipilih adalah yang bukan jadi potensi dia, bukan jadi minatnya dia. Nah, itu yang juga akhirnya menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam memutuskan walaupun itu keputusan ada di tangan anak, gitu. Dan kadang-kadang remaja itu kan punya emosi yang sangat belum stabil, jadi emosional ya, berpikirnya kadang-kadang nggak bisa berpikir panjang, pokoknya ini kayaknya asik nih, jurusannya asik nih, gitu. Nah, terus bagaimana sebagai orang tua? Pertama kan memang orang tua harus terbuka ya, terbuka dengan apa yang anak itu proses dari dirinya. Terus yang kedua, kalau memang kita merasa, kayaknya dia nggak cocok loh pilih ini, lebih cocok tuh pilih ini karena kita tahu anak kita gitu misalnya ya. Terus bagaimana? Ya pertama memang kita harus bantu untuk dia memahami beberapa profesi, justru itu yang harus dibukakan nih, profesi ini, kamu kalau milih ini nanti akan ke sini ke sini ke sini. Hal-hal positif apa yang bisa didapatkan, hal-hal negatif apa yang bisa didapatkan, konsekuensinya apa kalau kamu memilih ini. Jadi itu semua harus diberikan secara fair, secara adil, secara seimbang gitu ya plus minusnya. Jadi anak bisa memahami. Jadi dari awal dia sudah diwanti-wanti lah istilahnya ya sama orang tua kalau kamu pilih ini nanti begini loh, kalau kamu pilih ini nanti begini loh, kalau kamu pilih tapi harus fair ya orang tua. Artinya dia harus terbuka dengan setiap keputusan anak. Sekali lagi memang orang tua harus belajar untuk bisa memahami bahwa anak ini bukan punya mereka. Itu dia. Kadang-kadang orang tua tuh sudah punya makna bahwa anak ini nanti harus sukses, nanti ketika sukses dia bisa bantu papa mamanya.
Nah, itu dia ya. Jadi akhirnya menekanlah anak-anak supaya bisa sukses untuk bantu mereka. Atau paling tidak untuk kehidupan anak-anak itu kadang-kadang dalihnya begitu. Tetapi itu ini untuk kamu kok nanti supaya kehidupan kamu jadi lebih baik begitu. Tetapi bisa jadi itu apa yang dipikirkan dan dimaknai oleh orang tua begitu. Jadi kita pun harus belajar memahami bahwa anak-anak ini bukan punya kita, anak-anak ini adalah punya Tuhan gitu ya. Kita di sini diberikan kepercayaan untuk menolong, mendampingi anak ini tumbuh berkembang optimal. Kalau Tuhan berkehendak yang tidak seperti apa yang kita inginkan sebagai orang tua, kita harus terbuka dengan itu. Nah, itu yang memang harus jadi penekanan buat orang tua sehingga nggak ngekip anaknya, maksudnya terus-menerus mengontrol untuk setiap keputusan-keputusan yang anaknya buat. Seperti itu Bu Dian. Jadi mesti terbuka dan anaknya juga harus di-mentoring gitu, didampingi gitu. Sehingga dia akhirnya bisa memahami kalau aku pilih ini nanti begini, kalau aku pilih ini nanti begini. Tapi ya itu tadi ya harus fair. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia, misalnya kita melihat misalnya profesi psikolog gitu aja, profesi psikolog tuh hebat loh, bagus loh, gini-gini loh gitu. Yang lain dianggap negatif gitu. Nah, itu yang nggak baik. Kita harus fair melihat bahwa setiap profesi itu baik adanya, setiap pekerjaan itu baik adanya, begitu. Iya, ya. Berarti memang peran orang tua itu memang sangat besar ya Bu ya, untuk mendampingi, untuk mementoring, bahkan membukakan ya, ini loh Betul. positifnya, negatifnya, ini loh konsekuensinya kalau kamu memilih. Tapi dua-duanya harus memang punya keterbukaan dan relasi itu di dalam mendampingi Betul. anak-anak kita memenuhi panggilan Tuhan, gitu ya Bu ya? Kalau orang tua sebegitu besarnya Bu, di dalam peran mereka mendampingi, bagaimana dengan sekolahan Bu, sekolah Kristen? Bagaimana sekolah Kristen bisa membantu muridnya untuk dalam proses perencanaan karir ini atau eksplorasi ini? Kadang tekanan sosial memang bukan hanya datang dari orang tua ya, tapi juga bisa dari sekolah ya, agar kuota atau apa gitu ya, di balik segala sesuatu alibinya. Bagaimana dengan peranan sekolah Bu di dalam perencanaan karir murid-murid kita remaja ini? Ya, sekolah pasti memegang peranan yang sangat penting ya. Bahkan bisa jadi anak-anak ini lebih percaya sama sekolah daripada sama orang tua mereka sendiri gitu ya. Karena keseringan bertengkar gitu ya, terus akhirnya udah ikut apa kata guru aja deh gitu. Justru itu Tuhan bisa pakai lidah guru untuk bisa menyampaikan apa sih yang Tuhan mau. Ya sekali lagi ya, bantu anak-anak kalau sekolah Kristen terlebih lagi, bantu anak-anak menggumulkan bersama-sama panggilannya itu apa gitu, tujuan hidupnya itu apa gitu. Ayo kita berdoa sama-sama yuk sebelum memutuskan kamu mau memilih IPA atau IPS gitu misalnya. Kamu memilih karir yang seperti apa gitu. Kamu mau memilih apa yang tujuannya ini untuk memuliakan Tuhan ya. Kalau kita balik lagi, kalau bicara tentang bagaimana tentang Tuhan, panggilan Tuhan, yang pertama sih memang kita harus memahami untuk apa ya manusia itu Tuhan ciptakan. Ya kan? Kalau di Efesus 2 ayat 10, kita semua diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi bagian itu yang harus ditekankan. Kamu itu hadir di sini untuk melakukan pekerjaan baik loh, perbuatan baik loh gitu. Nah, baru kemudian bagaimana firman Tuhan yang lain sangat mendukung ya, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang di Matius ya, atau bagaimana kita itu punya tujuan itu untuk memuliakan Tuhan loh, gitu. Bukan untuk memuliakan orang tua, bukan untuk memuliakan apa namanya teman atau diri kita sendiri bahkan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi tujuannya buat Tuhan gitu. Nah, bukan misalnya diminta pacar gitu ya, apalagi. Nah, itu bukan. Nah, itu sekolah memegang peranan penting untuk bagian ini, menggumulkan sama-sama. Baru kemudian sekolah harus memberikan kesempatan buat murid-muridnya mengenal secara luas, seluas-luasnya. Sekarang kan kalau jurusan tuh sangat spesifik sekali ya. Kalau dulu desain cuma desain grafis paling ya, desain
desain interior, desain produk. Nah, sekarang desain grafis pun bisa desain grafis animasi, desain dan lain sebagainya, itu udah banyak sekali ya, sangat spesifik ya, karena sekarang semakin hari semakin orang tuh mencoba untuk mencari ke spesialisasi. Cuman itu jadi tantangan ya, gimana kita bisa memberikan gambaran seluas mungkin profesi yang mungkin bisa diraih oleh anak-anak ini, begitu. Dan gambaran-gambaran itu pun juga harus sekolah bisa memberikan informasi. Jadi sekolah pun juga harus bertumbuh, melihat bagaimana tantangan-tantangan yang ada, terus kemudian melihat bagaimana profesi-profesi yang mungkin baru kayak data analis zaman dulu nggak ada, sekarang pun sudah ada. Nah, termasuk guru-guru yang berwenang ya, biasanya guru BK ya, itu harus paham situasi-situasi yang terkini seperti itu. Nah, itu sih. Jadi kalau guru ya pertama harus sama-sama menekankan tentang nilai, sama-sama menggumulkan sama-sama ya apa yang menjadi panggilan hidup mereka. Dan mengeksplor, memberikan misalnya tuh link-link gitu ya, link di mana mereka bisa menggapai tujuannya. Nah, itu yang punya peranan penting juga ya. Sekolah punya link kesempatan supaya anak bisa reach out yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan itu dengan lebih terbuka, dengan lebih mudah mereka akses gitu. Sekalipun mungkin nggak ada koneksi dengan kampus-kampus tertentu, yang paling penting ya informasi atau link di internet dan lain sebagainya itu yang mungkin dibutuhkan oleh anak seperti itu. Wah, berarti memang peran sekolah penting, peran orang tua penting, tapi satu sisi saya melihat bahwa berarti murid-murid kita sebenarnya bersyukur ya, Bu, karena sebenarnya di sekeliling mereka tuh banyak mentor ya, bukan hanya orang tua, tapi sekolah gitu ya, guru-guru juga, guru BK. Satu pertanyaan terakhir, Bu, yang lebih praktis. Tadi kan Ibu terus beritahukan bahwa yang penting itu adalah tujuan hidup gitu ya, panggilan gitu ya. Pernah nggak Bu ketemu dengan murid-murid SMA yang akhirnya suka berkata, saya mah nggak tahu Miss tujuan hidup saya apa gitu ya. Saya nggak tahu nih panggilannya apa nih, saya mau jadi apa, belum tahu, belum kepikiran gitu ya. Ada nggak Bu langkah-langkah praktis yang bisa diberikan untuk kita para pendidik kalau memang berhadapan dengan murid udah kelas 3 SMA terus masih nggak tahu Miss mau ngapain, nggak tahu mau kuliah apa, nggak tahu. Jadi bener-bener kayak kosong gitu, antara bener-bener nggak tahu atau bener-bener nggak ngerti, nggak tahu juga ya Bu ya, tapi kebanyakan gitu ya berkata, "Nggak tahu nih panggilannya apa, jangan panggil lah, nggak tahu nih mau kuliah apa, tujuannya apa juga nggak tahu." Nah, bagaimana nih Bu langkah-langkah praktis kalau berhadapan dengan anak-anak SMA yang nggak tahu gitu ya, gimana? Kalau pertanyaannya pernah nggak? Wah, sering banget, bahkan nggak hanya anak SMA loh ya, anak selesai lulus S1 pun kadang juga masih bingung, aku mau ngapain, aku mau kemana gitu ya. Dan kadang-kadang aku dulu dipanggil ini loh, kok aku kuliah di sini ya, terus sekarang aku juga bingung tuh kerjanya jadi apa. Nah, itu juga banyak gitu. Jadi proses untuk menggumuli karir kadang-kadang juga tidak berhenti ketika dia selesai S1 gitu ya. Bahkan ketika bekerja ini SMA sudah sekolah di tempat yang mungkin sesuai passion dia gitu. Tapi waktu kerja bisa beda gitu kan, melihat apa yang ada di lapangan kadang-kadang begitu ya. Nah, tapi dalam prosesnya saya yakin Tuhan akan menunjukkan di mana dan bagaimana kita akan merasakan apa yang Tuhan inginkan begitu. Nah, itu banyak sekali ya terjadi. Jadi kalau belum tahu, pastinya kita akan menolong mereka. Gimana? Dengan cara menelusuri kapasitas, keberbakatan dan minat dia, gitu ya. Bisa dari anak-anak, gitu ya, dan bisa juga dengan tes bakat minat. Dari situ biasanya kalau ada benang merahnya itu ya itu akhirnya bisa menemukan. Dan kemudian coba dia itu, nah ini dia, banyak orang bertanya, ini gimana kita tahu bahwa ini panggilan? Gimana kita tahu ini
sesuatu yang Tuhan inginkan gitu ya, kan nggak ada di Alkitab ya, kamu akan menjadi seorang dokter gitu kan nggak ada gitu ya. Terus gimana gitu ya. Nah yang pertama, coba alami, nikmati gitu. Apakah ada sesuatu yang ada di dalam, dan doa ya, berdoa itu yang paling penting. Doa minta Tuhan untuk membukakan apa yang Tuhan inginkan sebenarnya dalam hidup kamu. Lalu kemudian coba alami. Ketika kita mengalami, memahami, misalnya benar nggak panggilanku ke dokter ya? Oke, kamu coba gimana kamu ketika berinteraksi dengan dokter gitu ya. Apakah kamu enjoy? Gimana kamu kalau misalnya ada teman kamu yang sakit? Apakah kamu enjoy untuk menolong mereka yang sakit gitu, mengobati mereka yang terluka gitu. Itu ada rasa di dalam diri itu yang passionate ya. Rasanya nggak bisa dijelaskan dengan hanya sekedar diberikan reward atau hadiah gitu, atau diberikan uang begitu. Tapi itu sesuatu yang membuncah, yang berapi-api, yang rasanya itu sangat damai, sejahtera, bahagia. Nah, itulah panggilan. Jadi panggilan bukan semata-mata juga karena reward, hadiah, gaji gitu ya, atau uang. Tapi ketika kamu menjalaninya, itu ada sukacita yang luar biasa yang nggak bisa dikatakan gitu. Nah, itu yang bisa jadi itu suatu panggilan gitu. Kadang panggilan pun juga bisa jadi nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu, pokoknya aku tuh ngerasa aku harus menolong orang gitu. Nah, menolong orang tuh kan banyak. Aku suka menolong orang sebagai ini, aku suka menolong orang sebagai ini. Terus juntrungannya kadang-kadang ya, ini yang nggak sesuai, terus akhirnya masuk um, ke dalam perusahaan yang sifatnya itu harus bekerja sebagai employee gitu ya. Nah, tapi bagaimana? Nah, itu dia passionnya nanti akan bertumbuh di situ. Nanti tiba-tiba dia bertumbuh, misalnya nanti akhirnya bisa jadi seorang HRD yang bisa menolong karyawan lainnya. Nah, itu bisa juga. Nah, itu dia ya. Jadi pertama memang kadang misteri Tuhan ya, kapan anak-anak akan menemukan. Tetapi kalau kita sudah tahu dari awal, itu akan sangat menolong kita untuk memilih jurusan-jurusan yang sesuai. Nah, jadi kalau aku pengen menolong orang gitu, ya udah coba pilih yang mana. Apakah di area kedokteran, apakah di area psikologi, apa di area-area kesejahteraan masyarakat gitu ya. Nah, itu perlu diproses, dilihat, dievaluasi. Kalau kita ngerasa nyaman, suka dengan materi-materi pembelajaran, cari silabusnya. Ini belajar apa? Wah, iya aku seneng nih belajar ini nih gitu. Ya, oke. Karena apa? Gini, kalau kita salah memilih tidak sesuai dengan bakat dan minat kita, kita mungkin apa namanya ya, kita akan merasakan rasa tidak nyaman. 4 tahun sekolah itu udah gak nyaman banget gitu ya, kalau misalnya dipaksa menjadi seorang A gitu, akhirnya harus sekolah A. Tapi ternyata dia nggak suka. Itu kan menderitanya ya, menderitanya 4 tahun belajar ini menderita, terus nanti sekolah S2 pilih yang agak melenceng gitu, karena dia pengen memilih yang sesuatu yang berbeda, karena itu yang sesuai dengan passion-nya. Akhirnya kan 4 tahun terbuang sia-sia. Jadi kalau misalnya kita tahu dari dini itu akan sangat baik. Nah, kadang-kadang anak-anak yang nggak tahu, dia harus bisa apa ya, selain dibantu oleh alat tes itu, dia juga bisa mendapatkan feedback gitu ya. Nah, feedback itu kadang-kadang itu bisa ada benang merahnya. Nah, misalnya orang tua, guru gitu ya, guru SD, guru SMP, guru SMA ditanyain deh, aku kira-kira lebih baik apa ya, karena mungkin ibu yang bisa melihat gitu. Kadang-kadang ada namanya blind spot. Kita nggak bisa melihat diri kita, tapi orang lain bisa melihat gitu diri kita. Nah, itu bisa jadi orang lain akan memberikan feedback gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kadang-kadang ya kemarin juga kita bahas ya, Budian, kalau anak itu bisa banyak hal, suka banyak hal, bingung menentukan mana yang akan jadi, yang akan dipilih gitu. Nah, itu juga bisa kebingungan karena semuanya suka, semuanya bisa. Nah, itu yang harus dikorek-korek, digali-gali kira-kira seperti apa, dan minta bantuan gitu. Minta bantuan tuh bisa ahli, bisa orang-orang di sekitar dia yang tahu dia dari kecil. Nah, itu bisa bisa apa ya, bisa
pembantu untuk memutuskan apa yang terbaik buat dia. Gitu. Iya, jadi dibantu, digali, dicari, dan dirasa, gitu ya Bu ya? Iya, betul Dibantu dengan betul. tes, dicari, digali ya, dan dirasain Mhm. juga ya. Wah, itu satu pengalaman luar biasa. Memang butuh ada satu apa rasanya kalau memang kamu Mhm. passion-nya di sini gitu Mhm. ya, ada sukacita Kak, ada hati yang rasanya terenyuh gitu ya. Jadi Mhm. wah, wah, terima kasih banyak Ibu Rika. Kalau Ibu Rika boleh Iya. memberikan pesan terakhir gitu ya untuk para adik-adik remaja atau anak-anak remaja, murid-murid remaja kita dalam mereka merencanakan karir, apa nih Bu kira-kira pesan yang Ibu mau Mhm. sampaikan? Ya, pertama-tama, carilah Tuhan dahulu dan kerajaannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, mencoba untuk bertanya kepada Tuhan, apa sih yang menjadi panggilan hidupmu, dan Tuhan akan membukakannya untukmu. Jadi pertama, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Itu yang terutama dan yang terpenting untuk menentukan bagaimana karirmu ke depan. Seperti itu, Bu Dian. Wah, terima kasih sekali Bu Rika. Boleh mohon dengan kasih Ibu Rika mendoakan murid-murid remaja kita dan juga dalam mereka terus bergumul mencari panggilan dan tujuan hidup ya. Kita berdoa buat Ya, mereka, mohon Ibu Rika doakan oke, ya. baik, terima kasih. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan menciptakan kami begitu indah. Dan kami tahu dan yakin dan yang percaya bahwa kami diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan siapkan sebelumnya. Kami mau bekerja untuk Tuhan, kami mau bekerja untuk memuliakan Tuhan dalam segenap profesi yang akan kami raih. Kiranya Tuhan menolong memberkati remaja-remaja ini Tuhan untuk mereka boleh menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup mereka. Biarlah mereka juga bertindak dengan bijak, tidak karena ikut-ikutan, dan mereka pun juga bijak, tidak melawan orang tua, tapi bisa benar-benar bisa mendengar dengan baik apa yang menjadi suara Tuhan yang mungkin bisa didengar lewat orang tua ataupun guru. Berkati untuk remaja-remaja yang ada, boleh tetap terus memberikan yang terbaik yang mereka bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan bekerja yang baik untuk bisa menjadi generasi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong setiap proses dalam menemukan panggilan dan tujuan hidup mereka, profesi apa yang akan mereka raih, karir apa yang mereka akan kembangkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Rika sekali lagi untuk waktunya dan bincang-bincangnya sehingga banyak hal saya diperlengkapi dan saya setuju Bapak Ibu pun pasti juga diperlengkapi baik itu sebagai pendidik maupun sebagai orang tua di dalam mendampingi, mencari, membantu gitu ya dan bahkan juga memberikan rasa bagi anak-anak remaja di dalam mereka mencari tujuan hidup dan panggilan hidup ini. Sekali lagi terima Ya, kasih Bu Rika buat kesempatannya. sama-sama. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang setia, yang selalu mau belajar terus-menerus dalam setiap topik, baik itu topik tentang doa maupun konseling lewat program dari MPK Indonesia. Terima kasih kepada tim IT yang boleh melayani bersama-sama di dalam penayangan talk show pada malam hari ini. Saya Dian bersama dengan Ibu Rika Intansari, kami undur diri. Sampai ketemu lagi di Jumat depan di program live streaming MPK Indonesia berikutnya. Selamat malam. Selamat malam.